Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukosewu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PJM Sukosewu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun hujan gerimis, tapi kita tetap bisa meluangkan waktu dan juga istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian-kajian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita insyaallah masih mengkaji tentang Kitab Thaharah, kitab yang berbicara tentang bersuci, putusan Muktamar Khusus Tarjih ke-24 di Banjarmasin 1935. Di antara isinya yang sudah kita kaji itu kaifiyatul wudhu, tata cara wudhu. Kemudian minggu yang lalu kita masuk masul khuffain, musab kedua khuf atau sepatu. Terus al-hadas, bicara tentang nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu sudah. Kemudian at-tayammum sudah. Kita sekarang masuk al-ghuslu, mandi. Mandi belum ya? Belum. Jadi mandi. Al-ghuslu. Hadas itu kan ada dua. Sudah kita kaji bahwasanya hadas itu wasfun qaimun bil badan yamna sihhatus shalah. Sifat yang ada dalam badan kita yang menghalangi kita sah melakukan apa? Salat. Itu yang disebut hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua. Ada al-hadasu al-asghar, hadas kecil. Itu ma'aujaba al-ghusla, sesuatu yang ma'aujaba al-wudu'a, mohon maaf, sesuatu yang mewajibkan apa? Wudu. Hadas kecil, sesuatu yang mewajibkan apa? Wudu. Penyebabnya apa? Orang berhadas kecil itu sudah kita kaji. Ya, diantaranya keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, jalan depan atau jalan belakang. Kemudian memegang kemaluan, tidur dalam keadaan dibaring, tidurnya nyenyak. Semuanya sudah kita kaji. Itu hal-hal yang menyebabkan seseorang itu berhadas apa? Kecil. Orangnya disebut muhdits, orang yang berhadas. Yang kedua, hadas itu al-hadas al-akbar. Al-hadasu al-akbar, hadas besar. Itu ma'aujaba al-ghusla, yaitu sesuatu yang mewajibkan apa? Mandi. Apa saja penyebabnya? Nanti kita akan kaji. Tapi sebelumnya, di sini al-ghuslu. Ghuslu itu mandi. Kita sudah kaji dulu ketika kita membahas wudu, antara membasuh itu ya sama dengan al-ghuslu ini. Dengan apa? Mengusap. Kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu membasuh wajah. Kemudian wajah, kemudian tangan, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. 3 anggota wudu itu yang wajib apa? Dibasuh. Muka atau wajah, tangan, kaki. Kalau kepala itu kan wamsahu bi ru'usikum. Perbedaannya kalau al-ghuslu itu dia al-isalah. Al-isalah itu mengalirkan.
Artinya nanti kalau kita mengkaji al-ghuslu mandi, berarti mengalirkan air ke seluruh anggota badan itu. Tapi kalau mengusap itu al-isabah, hanya membasahi. Hanya apa? Membasahi. Airnya tidak sampai mengalir. Nah, sehingga sekarang apa yang disebut dengan al-ghuslu, yaitu apa? Mandi. Saya bacakan di kitab Fathul Mu'in. Nih. Biar kita apa Pak Bu mengenal referensi itu. Nah, di Fathul Mu'in apa yang disebut dengan apa? Al-ghuslu. Al-ghusl atau mandi dalam bahasa Indonesia kan disebut mandi besar. Berarti ada mandi kecil, Pak. Perbedaannya apa? Nek mandi kecil itu kepalanya biasanya enggak dibasuh gitu. Ada yang menyebut mandi jenabat. Karena di antara penyebabnya itu melakukan junub. Tapi tidak selalu. Mandi Jumat kan bukan mandi jenabat. Ada yang menyebut mandi wajib. Tapi mandi untuk sholat Jumat Id wajib atau enggak? Nah, itu sunnah secara umum. Tapi nanti kita lihat bagaimana pendapat majelis tarjih tentang mandi Jumat. Hah? Mandi atau al-ghuslu secara bahasa itu sayalanul ma ala syai', ini di Fathul Mu'in, mengalirkan air atas sesuatu baik di badan ataupun yang lainnya. Wa syar'an, dan secara syar'i sayalanuhu ala jami'il badani biniyah, mengalirkan air ke semua badan. Jadi ke semua badan, Pak. Enggak ada yang tidak dibasahi. Makanya di bahasa Indonesia disebut mandi besar, berarti ya semuanya itu. Biniyah dengan apa? Niat. Dan niat ini yang fungsinya apa? Tufariku bainal ibadah wal adah, membedakan antara ibadah dengan adat. Meskipun jenengan membasuh semua anggota tubuh atau anggota badan, tapi tidak niat ibadah, tidak niat mandi besar, disebut al-ghusl atau enggak? Tidak. Karena mandi itu ibadah harus apa? Harus niat. Nah, niat itu fungsinya dua. Kalau yang pertama itu tufariqu bainal ibadah wal ibadat al-ukhra, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Tadi kita salat Isya, antara salat Isya dengan ba'diyah misalnya, itu kan yang membedakan niat. Dua-duanya sama ibadah. Al-ghuslu mandi itu bisa ibadah, bisa kegiatan rutinitas atau keseharian. Nah, mandi ketika kita kategorikan sebagai ibadah itu dengan apa? Niat. Makanya dalam apa Pak? Definisi di kitab-kitab fikih itu biasanya disertai niat. Ibadah itu harus apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Itu yang disebut mandi. Terus sekarang kita baca putusan tarjih. Idza ajnabta bi khurujil mani. Ini bicara tentang asbabu atau wujubi al-ghusli atau mujibatu al-ghusli, Pak. Hal-hal yang mewajibkan apa? Mandi. Di awal itu sebelum masuk pada apa? Kaifiyatul ghusli, tata cara apa? Mandi. Diawali dari hal-hal yang mewajibkan mandi. Idza tatkalani ajnabta junub sapa sira bi khurujil mani, kelawan metune mani. Di orangnya disebut junub. Disebut apa? Junub. Dasarnya wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku junuban, wong-wong sing junub, fatahharu. Maka Bapak, bersucilah. Itu asli maknanya.
Tapi bersuci dua. Bisa wudhu, bisa mandi. Tapi yang dipahami apa Pak ini? Mandi atau wudhu? Mandi. Tapi kenapa kok kita bawa ke makna mandi? Padahal fat toharo itu toharo bisa wudhu toharo. Mandi juga toharo. Tapi kenapa kok kita bawa kepada mandi? Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum apa? Sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Terus apa Pak? Wala junuban illa abiri sabilin hatta apa Pak? Tertesilu. Wala junuban. Orang yang junub itu enggak boleh berdiam diri di masjid. Tapi illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat saja. Sehingga ibu-ibunya itu misalnya lagi haid, anaknya kok masuk masjid, kalau nggak diambil itu bisa mengobrak-ngabrik masjid. Itu bisa diambil, tapi itu kan lewat abiri sabilin, berarti hanya lewat masjid, tidak doprok di masjid. Tapi bagaimana kalau nanti wanita haid ikut ngaji, doprok atau enggak Pak? Saya langsung kesimpulannya, jawabannya panjang itu kan. Di intinya Bu, fatwa tarjih membolehkan wanita haid ikut ngaji meskipun di masjid. Padahal hukum asalnya tidak boleh. Kenapa? Di antara alasannya di ayat tadi kan wala junuban illa abiri sabilin. Memang larangan wanita haid diam di masjid itu dikhawatirkan darah haidnya itu menetes, akhirnya mengotori apa? Masjid. Darah haid suci atau najis? Suci atau najis Pak Bu? Biar ibu-ibu nih jawab. Suci atau najis Bu? Najis Pak, najis. Darah haid itu apa? Najis. Kalau netes di masjid kan jadi masalah. Sehingga Nabi melarang wanita haid diam di masjid. Tapi kalau abiri sabilin hanya lewat saja itu boleh. Lewat kan enggak doprok maksud itu, enggak menetap. Nah, tapi sekarang kok fatwa Masjid Syar'i membolehkan. Itu diantara alasannya Pak Bu. Dulu di zaman Nabi wanita itu kalau haid itu kalau darahnya biar nggak mengalir itu kan pakai kain biasanya yang untuk menghambat darahnya itu keluar. Nah, kalau sekarang itu kan sudah ada berbagai macam varian pembalut itu dengan merek yang beda, dengan kualitas yang berbeda. Secara umum kan aman Pak, aman itu, safety itu dari tercecernya apa? Darah haid. Itu diantara pertimbangan Majelis Syar'i kenapa wanita itu sekarang boleh ikut ngaji meskipun haid dan ngajinya di masjid. Yang berikutnya ada hajah, ada kepentingan Pak, ada kepentingan. Apalagi karyawan itu, atau nek jenengan guru itu di sekolah itu macam-macam alasannya itu kan. Karyawan juga semacam itu di beberapa aktivitas, misalnya di rumah sakit itu kan beberapa kegiatan kan di masjid Pak. Coba kalau yang karyawan masih muda-muda itu belum menopause itu haid terus tiap apa? Tiap bulan. Nanti kan uzur terus, nggak ikut, sehingga kegiatan ya tertunda. Sehingga kalau ada hajat, ada kepentingan boleh. Tapi kalau tidak ada kepentingan itu, misalnya ibu-ibu mau haid sengaja jandoman di masjid Pak, nggak boleh itu. Jandoman itu kepentingan itu enggak Pak?
Nggak kepentingan atau enggak? Ibu-ibu misalnya haid jendomannya di masjid itu hajah kepentingan atau enggak, Pak? Ya enggak, jendoman itu enggak di masjid ya, meskipun sekarang itu sebagian masjid ketemu sholat itu dibikin jendoman itu. Itu ya. Jadi ringkasnya Bu, wanita itu boleh meskipun haid ikut pengajian. Syaratnya tadi darahnya bisa dijaga, tidak menetes. Yang kedua ada kepentingan. Ya diantara kepentingannya tadi mencari ilmu dan seterusnya. Wa in kuntum junuban apa? Fatahharu. Wali hadithi lan krono hadis innamal ma'u minal ma'. Innama angin pestine. Innama itu sesungguhnya hanya Pak. Itu berarti restriktif. Al ma'u tawi banyu minal ma' sebab banyu. Air yang pertama air apa? Air yang kedua apa? Innamal ma'u minal ma' itu. Hah? Sesungguhnya air itu disebabkan air. Maksudnya apa? Air yang pertama itu air mandi. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Keluarnya mani. Berarti yang menyebabkan mandi itu keluarnya mani. Ditambahi innama. Innama itu kalau dalam ilmu balaghah namanya adadul hasri. Huruf yang membatasi. Makanya ahasan Pak, saya sampaikan sebentar ya. Ahasan tentang makanan itu agak longgar gitu. Tapi konteks sekarang kadang-kadang bisa bahaya Pak itu pandangannya ahasan itu. Terutama sekarang trennya kan kuliner ekstrim gitu, iya kan? Kuliner ekstrim di Mangga Besar di Jakarta itu ada sate ular kobra itu jenengan lihat di YouTube. Jadi ular kobra itu diyakini memiliki beberapa khasiat untuk penyakit kulit, asma dan yang lainnya itu, bikin kuat dan seterusnya Pak itu. Ya. Ular kobra itu disate kemudian ini ya, habis dipotong itu darahnya dimasukkan dalam gelas, darahnya diminum. Kalau darah haram atau enggak? Haram, jelas nasnya. Innama harama alaikumul maitata waddama. Innama kan sesungguhnya Allah mengharamkan al maitata bangkai, yang kedua apa? Darah. Bangkai darah jelas haram. Berarti darah ular kobra yang diminum haram. Nek dideh Pak, Bu. Halal atau haram nih, Bu? Tapi makanan tradisional Pak, di pasar-pasar itu masih dijual. Sing agak ironis Pak itu. Korban itu. Sapi yang disembelih itu darahnya dikumpulin tadahi. Buat apa? Dideh. Halal atau haram Pak itu? Itu haram ya. Meskipun sapinya sapi korban. Jadi dideh itu haram. Meskipun kayaknya rasanya enak Pak ya. Kok mirip ati mungkin ya. Hah? Ati kan darah toh. Tapi halal gitu. Karena darah ini umum dikecualikan dua darah. Kata Nabi apa? Ukhilat lana daman. Dihalalkan bagi kita dua darah. Yang pertama al-kabid itu hati, wattihal dan limpa. Itu meskipun darah itu halal. Tapi kan itu natural itu. Terbentuk secara alami. Kalau dideh itu meskipun kayak hati tapi kan dibuat itu buatan, sehingga dideh itu haram ya. Kembali ke tadi Pak, makanan ekstrim. Kata ahasan karena ayatnya itu pakai innama, sesungguhnya hanya berarti yang haram secara nas Quran hanya 4. Al-maitata
bangkai, wadama apa? Darah, terus apa Pak? Walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhila bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembah bukan karena Allah. Selain itu dihukumi makruh. Makruh Pak, nggak sampai haram. Dan termasuk yang dinyatakan hadis kullu dzinabin minas sibai fa'aqluhu apa? Haram. Setiap yang punya taring daripada binatang buas haram untuk dimakan. Menurut Hasan jenengan baca di Bulughul Maram Pak. Dan nanti di soal jawab juga. Paling tinggi itu makruh. Karena Al-Qur'an pakai apa? Innama. Terus wa kullu apa Pak? Dzi mikhlabin minat toir. Kalau burung itu punya kuku tajam atau cakar Pak, lang, dihukumi makruh. Kodok ahasan, hal itu haram Pak. Swiki atau swikai? Swiki ya. Nah, itu makanan yang muda-muda itu ada yang menggembari Pak itu. Ahasan itu halal. Karena hadis tentang kodok itu zifda. Itu kan tabib, seorang dokter di zaman Nabi itu membuat obat dari kodok. Dikonsultasikan kepada Rasulullah, terus Rasulullah apa? Amaro, napa Pak? Atau naha an qatlihi. Rasulullah melarang dari membunuh katak atau kodok. Sehingga Nabi ketika itu melarangnya karena pertimbangan jangan sampai populasi kodok atau katak itu habis karena dibuat obat. Nah sekarang Pak, obat itu apakah hanya dari kodok? Kodok wis disuruhi kadek biyen yo ijek wae to Pak. Terus obat juga tidak hanya dari kodok atau katak. Sehingga alasan juga membolehkan. Ya alasannya tadi Pak diantaranya innama. Tapi pendapat ahasan itu kalau sekarang itu membuka peluang orang untuk melakukan apa? Kuliner ekstrim Pak itu. Tapi kalau fatwa tarjih, jangan lihat di TCA, tarjih dalam konteks makanan itu hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Hampir sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Berarti kalau sesuatu yang bertaring ya haram. Kemudian punya kuku tajam ya haram. Cumanya yang membedakan kalau Al-Qur'an itu haramnya lidatihi Pak yang karena zatnya. Kalau yang di hadis itu li ghairi karena ada beberapa pertimbangan gitu. Itu nanti suatu saat kita bahas ya. Nah, kembali ke hadis tadi. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu disebabkan air Pak. Maksudnya sesungguhnya mandi itu disebabkan karena keluarnya mani. Pakai innama. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah hanya dengan mengeluarkan mani saja kita wajib mandi? Nek misalnya Pak Bu, mohon maaf ya ini. Suami istri melakukan hubungan yang laki-lakinya enggak mengeluarkan mani karena wis kaken Pak, wis berapa kali, berapa ronde gitu. Maksudnya tapi dia mohon maaf ini ronde terakhir dia sudah mandi, tapi cek pingin Pak. Wis lemes enggak memasukkan itunya tapi enggak keluar mani. Wajib mandi atau enggak? Tapi kan enggak keluar mani, Pak. Hadisnya kan innamal ma'u minal ma'. Mandi itu wajib sebab mengeluarkan mani. Dan enggak mengeluarkan mani kok. Wajib atau enggak? Wong innamal ma'u minal ma'. Berdasarkan hadis ini tidak wajib Pak.
Tapi itu di awal Islam. Di awal-awal Islam itu apa? Hanya hubungan suami istri yang keluar mani yang wajib mandi. Tapi nanti berikutnya rukhsah atau keringanan ini dinasah, dihapus. Ketika Rasulullah mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba'i. Kalau laki-laki itu duduk di antara 4 cabang wanita, 2 tangan, 2 kaki. Maksudnya ini bahasa metaforis melakukan hubungan suami istri. Tsumma jahadaha. Kemudian dia memasukkan kemaluannya ke tempatnya istrinya. Faqat mongko teman-teman wajib ali yang atase wong niku al-ghuslu mandi. Meskipun tidak keluar mani. Berarti yang penting melakukan hubungan suami istri, memasukkan alat kelamin laki-laki ke perempuan, berarti wajib mandi meskipun nggak keluar apa? Mani. Nah, terus sekarang keluar mani. Ini maninya siapa? Yang mewajibkan mandi? Maninya dirinya sendiri atau maninya orang lain? Ini menarik, Pak. Itu jawabannya ketemu di Fathul Mu'in. Saya pernah ditanya pertanyaan yang susah. Nah, di Fathul Mu'in, Pak, wa mujibuhu arba'atun, yang mewajibkan mandi itu 4. Ahaduha, yang pertama, khuruju maniyihi awalan. Keluarnya maninya maksudnya maninya sendiri, bukan maninya yang lain. Ada pertanyaan gini, Pak. Ini serius ini pertanyaan. Tapi jenengan gak sangguyu. Ini ngaji. Seorang wanita itu tanya, habis mandi kadang-kadang maninya itu masih, habis mandi bersih gitu, dia mohon maaf ini pegang vaginanya kok ada mani, padahal dia merasa nggak mengeluarkan mani gitu. Itu hukumnya bagaimana? Mandi lagi atau tidak? Yang semacam itu ada kemungkinan, Pak. Itu mohon maaf ya. Ketika dia berhubungan, maninya suami itu masih ada di situ. Sehingga dia mandi, habis mandi, yang maninya suaminya tadi masih nempel. Mungkin kurang bersih atau apalah gitu. Tapi kalau di I'anatul Talibin, Mbak, dia ngasih contoh gini. Misalnya ada seseorang ya memaksa wanita atau perempuan yang belum di bawah usia, belum balik, kan belum punya syahwat tuh, disetubui. Dia nggak punya syahwat, pasti kan hanya mani yang laki-laki tadi yang memperkosa itu loh, Pak. Perempuannya kan enggak. Karena masih kecil tuh, nggak punya syahwat. Dan semacam itu ketika keluar kan maninya laki-laki tadi. Berarti dia tidak wajib mandi. Atau contoh yang lain. Tapi ini ya juga nggak boleh, Pak. Seorang laki-laki menyetubuhi wanita lewat jalan belakang. Boleh atau enggak, Pak? Nggak boleh. Jalan belakang disetubuhi. Habis disetubuhi kan maninya keluar. Itu juga nggak wajib mandi karena itu bukan maninya sendiri itu. Berarti yang maksud keluar mani itu maninya apa? Sendiri. Terus di Fathul Mu'in, Pak, biar kita agak dalam ngajinya. Wa yu'rafu bi akhadi khawasihi ats-tsalathi. Wa yu'rafu lan den kina warui bi ahadi khawasi ats-tsalathi, kelawan siji saking pira-pira tondone mani, Pak, ats-tsalathi sing telu. Min taladdudin bi khuruji. Taladdud itu nikmat ketika keluar, itu ciri mani. Ketika keluar apa? Merasa nikmat. Au tadaffukin, yang kedua dia muncrat. Ini bedanya mani dengan madhi dengan wadi. Kalau mani itu keluarnya tadi nikmat,
Yang kedua muncrat. Al-Qur'an bilang min ma'in dafik gitu. Aurihin ajinin rotban atau bau tepung rotban ketika mani itu basah. Jadi kalau basah itu baunya kayak bau apa? Tepung, adonan tepung. Atau di penjelasan yang lain itu kayak manggar kurma, Pak. Tapi manggar kurma jenengan juga enggak tahu itu baunya. Ya kita kayak adonan apa? Tepung tadi. Wabayadi bidin jafan. Kalau dia kering itu kayak putih telur. Itu 3 karakteristik apa? Mani. Fa'in faqadat monggo lamun ilang apa hadil khawas karakteristik ini fala ghusla maka tidak wajib mandi. Bisa jadi itu bukan mani tapi madhi atau wadi itu. Jadi yang wajib mandi itu punya 3 karakteristik tadi. Nikmat, muncrat, kemudian apa? Baunya tadi. Kalau apa? Basah itu kayak adonan tepung, kalau kering kayak putih telur itu. Itu mani yang apa? Wajib mandi. Yang mewajibkan seorang apa? Mandi. Sekarang Pak Bu, keluarnya mani itu apakah hanya dengan hubungan suami istri? Ya atau enggak? Tidak. Misalnya seorang mengeluarkan mani itu apakah sebabnya melakukan jima? Tidak. Bisa juga melakukan apa? Ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Mimpi basah ihtilam itu maksudnya apa? Mohon maaf ya. Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki berarti menjimai, kalau perempuan dijimai. Tapi mimpi. Tapi apakah hanya cukup dengan mimpi, Pak? Atau harus dibuktikan dengan adanya basah tadi atau mani tadi setelah bangun gitu? Cukup mimpi saja atau hanya basah yang mewajibkan mandi? Apa? Oh itu. Ini kipasnya bisa dinyalain, Pak? Oh dimatikan. Ya. Oh ya. Ya tadi ya. Apa? Kalau mimpi itu cukup mimpi saja atau kudu ada bukti basahnya, Pak? Yang mewajibkan mandi. Ya mimpinya biasa, maksudnya kan bisa jadi dengan mimpi basah, tapi ketika bangun nggak ada buktinya. Hah? Yang mewajibkan mandi itu ketika kita menemukan apa, Pak? Bukti, yaitu apa? Basah itu. Bisa jadi orang itu mimpi, tapi nggak keluar ininya, Pak, karena dia mimpi saja. Dalilnya apa? Dalilnya ini hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pernah bertanya kepada Nabi. Ini bertanya tentang urusan kewanitaan, Bu. Dia kan malu gitu. Seorang wanita tanya kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan laki-laki gitu. Sehingga dia membuka pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah enggak malu terhadap apa? Suatu yang benar. Kayak kita ngaji itu kan ngomong mani itu persoalan tabu, Pak. Tapi karena kita belajar, maka ya suatu yang tabu harus diomongkan supaya kita paham hukumnya. Sebagaimana di dunia kesehatan, ya, dunia medis, hal semacam ini ya biasa diomongkan. Memang kan bidangnya. Gitu, ya. Fahal alal mar'ati al-ghuslu. Fal
mongko ana to iku alal mar'ati ngatasé wong wadon al-ghuslu utawi adus. Idza takalani ikhtalamat nyipi sapa wong wadon. Qala dawuh sapa Rasulullah na'am yo. Idza tatkalane ro'at ningali sapa wong wadon alma'a ing banyu. Berarti harus dibuktikan dengan apa? Wujudul balal, yaitu adanya mani atau adanya sesuatu yang basah itu. Tapi bisa jadi Pak, jenengan betul-betul mengeluarkan mani, kemudian pagi sudah kering gitu, nggak ada bukti apapun gitu. Mandi atau enggak itu? Ya nggak tahu ya tetap nggak mandi kan. Meskipun mungkin faktanya juga keluar mani, tapi kan nggak kena beban hukum Pak, nggak tahu kok. Kemudian gini, yang kedua, jenengan bangun kok menemukan basah. Tapi malam nggak ingat kalau nyimpi, nggak ingat kalau mimpi, mandi atau enggak? Isu-isu misalnya sarungnya bapak teles, atau sempaknya teles, ngapunten. Tapi bengi nggak ingat kalau nyimpi, mandi atau enggak? Mandi Pak, mandi gitu ya. Terus yang kedua yang mewajibkan mandi dalam HPT kita awil tiko il khitanain, awi utawi iltikoi ketemune al khitanain, loro alat pasunatan. Berarti ketika dua alat khitan itu bertemu, maksudnya laki-laki dan perempuan, itu wajib mandi. Meskipun tadi tidak sampai keluar mani. Li hadithi krono hadis idza tatkalane jalasa lungguh sapa wong lanang baina su'abiha ing antarane cabang-cabange wong wedok al arba'i sing papat. Maksudnya ini bahasa kiasan tadi, Pak. Dua tangan, dua kaki. Tsumma jahadaha. Terus wong niku apa? Berusaha untuk memasukkan kelaminnya ke perempuan. Fakot monggo teman-teman wajib alih ing atase wong lanang mau Pak al-ghuslu apa mandi. Meskipun tidak keluar apa? Mani. Yang menarik di sini di HPT kita hadis ini diungkapkan atau diekspresikan dengan bahasa iltiqa khitanain, ketemunya dua alat persunatan. Nek wong lanang jelas Pak, sing disunati itu namanya khasyafah atau kulfah ya. Itu loh yang kulit apa Pak bahasanya? Yang ikut depan itu loh Pak. Itu kan yang diambil itu jelas itu. Itu yang disunatnya. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki jelas umumnya kan kita. Makanya nek apa Pak walimah khitanan itu laki-laki. Kalau perempuan itu ada perintah sunat atau enggak Pak? Ada atau enggak? Kalau di tempat kita itu saya sejak kecil sampai sekarang Pak belum pernah menemukan wanita itu di sunat. Apa maneh diewohno Pak? Enggak ada. Tapi di Jawa Tengah wanita itu disunat tuh Pak. Di sebagian daerah Jawa Tengah dan sebagian Jogja itu disunat. Dan yang aslinya Pak dalam mazhab Syafi'i di Fathul Mu'in ada. Cuma saya lupa nggak kasih saya dengar Pak, nanti nih tak cari kelamaan. Khitan itu nggak hanya untuk laki, perempuan juga. Perempuan apa? Juga. Sehingga wanita itu sunahnya apa disunat. Sehingga pertanyaan ini itu pernah muncul di TJA Pak. TJA jilid 1 kalau nggak salah itu. Bagaimana hukumnya mengkhitan wanita? Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah Pak. Tapi alhamdulillah masyarakat daerah kita yang Syafi'iyah mayoritas
tapi nggak mempraktikkan itu. Nah, di TJA itu ada pertanyaan bagaimana hukumnya mengkhitan seorang perempuan. Karena praktek ini ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara, pokoknya yang mayoritas mazhab Syafi'i, Pak. Asia Tenggara, Afrika, tapi Afrika yang Somalia. Kalau Somalia itu yang terkenal miskin itu dulu, Pak. Itu Somalia itu juga mazhabnya kan Syafi'i, Somalia. Mesir itu mayoritas Syafi'i. Itu ada praktek sunat untuk wanita. Jawaban Majelis Tarjih itu dijawab dengan hasil penelitian WHO, Pak. WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia. Dengan data Burhani. Burhani itu penelitian atau ilmu pengetahuan. Praktek khitan wanita itu yang dikhitan itu bukan ikutnya tadi, Pak, atau kulfah gitu. Tapi yang ada di atas, mohon maaf itu vaginanya itu, yang di atasnya, Pak, itu bisa dilukai atau dilingkari kayak laki-laki. Laki-laki itu kan logikanya kan melingkar, Pak, ya. Kan kalau dulu kalau yang laser juga ya kan cuma dipliek gitu, Pak. Intinya kan melingkar tuh, karena dilogikakan dengan laki-laki itu. Itu praktek khitan apa? Perempuan. Tapi karena tadi kan di atas vagina, Pak. Hadisnya bilang idza iltaqa al-khitanan, kalau ketemu dua alat persunatan. Ketemu atau enggak, Pak? Nek hubungan suami istri. Ketemu atau enggak? Tidak. Wong alat khitannya perempuan, kok alat tempat khitannya wanita kan di atas vaginanya. Kan juga ketemu, Pak. Tapi kalau Rasulullah menyebut kalau ketemu dua khitan, maksudnya apa itu? Faktanya kan enggak ketemu, tapi Rasulullah kok menyebutkan apa? Apabila ketemu dua alat khitan. Maksudnya Rasulullah itu pakai bahasa metaforis, bukan secara real dia ketemu. Artinya ada usaha untuk mengumpuli atau menjimai istri, itu yang ditekankan Rasulullah semacam itu. Bisa dipahami ya itu. Terus kembali ke tadi. Dalam penelitian WHO, ketika wanita dikhitan itu sebagian di masyarakat dulu, Pak, ada yang beranggapan positif, ada yang beranggapan apa? Negatif. Atau ada yang memahami ini ada nilai positifnya, ada nilai apa? Negatifnya. Tapi dari penelitian WHO itu justru malah membuktikan sebaliknya, Pak. Ada dampak negatif. Di antaranya memunculkan pendarahan berakibat apa? Infeksi. Dan juga nanti mengurangi, mohon maaf ini, Pak, kenikmatan hubungan suami istri dan yang lainnya, Pak. Sehingga Majelis Tarjih berkesimpulan wanita itu tidak dianjurkan untuk dihitan. Itu jawaban Majelis apa? Tarjih. Itu ya. Itu tentang khitan untuk apa? Perempuan. Jadi pandangan Majelis Tarjih tidak dianjurkan. Wong yang mazhab Syafi'i saja, mayoritas orang yang bermadzhab Syafi'i, Pak, tidak pakai mazhabnya dalam konteks apa? Khitan untuk perempuan atau wanita. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke topik, ke pembahasan tadi. Berarti apa? Ketemunya dua alat persunatan itu mewajibkan mandi. Di Fathul Mu'in dijelaskan begini. Dukhulu khasyafah, maksudnya khasyafah farjan, ke farji, kubulan au dzuburan, baik depan atau belakang. Meskipun yang belakang itu enggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya ia lakukan, itu tetap wajib apa? Mandi.
Walau li bahimatin, Pak. Itu fikih guyu wong, Pak. Tapi ini jangan dipahami oh kalau gitu boleh menyetubuhi hewan itu apa, Pak? Bukan istilahnya, Pak. Lupa saya. Walau li bahimatin, meskipun laki-laki misalnya menyetubuhi hewan, Pak. Wajib mandi atau enggak? Wajib itu. Kenapa? Meskipun nggak keluar mani, ya masuk karena dia potensi tadi, Pak, sudah mau mengeluarkan itu. Au mayyitin, atau orang meninggal. Orang meninggal disetujui, Pak. Bisa jadi kan sudah pacaran atau Pak, suami istri itu, istrinya meninggal saking cantiknya, Pak. Dia nggak rela meninggal gitu, nggak rela mati, disetujui sudah meninggal. Wajib mandi atau enggak? Wajib. Kalau mayatnya tadi sudah dimandikan, Pak, wajib diulangi mandinya atau enggak? Mayatnya wis didusi. Yang semacam itu mayatnya tidak usah dimandikan lagi. Kenapa? Ya kan nggak mukallaf. Mukallaf itu nggak kena beban hukum. Dia kan sudah meninggal, sudah mati ya sudah. Tidak punya kewajiban itu. Oke. Itu berkaitan dengan apa? Iltiqa khitanain. Terus yang ketiga, au tawi arota ngersake sapa sira hudura al jumuah ing nekani salat Jumat. Jadi mandi untuk menghadiri salat Jumat wajib atau sunnah? Wajib. Sepakat aja, Pak, ya. Nanti nek jenengan tinggal lo dosa. Wajib atau sunnah? Umumnya kita kan mengikuti mazhab Syafi'i, hukumnya hanya sunnah muakkadah, tapi tag HPT, Pak, itu disandingkan dengan tadi keluarnya mani, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Ketemunya dua alat persunatan, wajib. Terus nanti setelah itu, au naqaiti minal haidhi awin nifas, wanita suci dari haid dan nifas, kan wajib semuanya, Pak. Mandi Jumat diletakkan di antara hal-hal yang wajib tadi. Berarti hukumnya wajib. Wajib, Pak. Menurut teks majelis tarjih, mandi Jumat hukumnya wajib. Tapi jenengan terima tuh lagi. Berat, Pak, berat. Soalnya enggak selalu memungkinkan kita mandi Jumat. Apalagi nek jenengan kondisi-kondisi tertentu ya. Meskipun secara umum yang umumnya jenengan pasti mandi Jumat, tapi iso uga juga enggak gitu. Ya nak iling, Pak. Kalau enggak iling, misalnya jenengan mau keluar gitu, budal nek di rumah cuma raup, pas waktu Jumatan neng dalan, sempat mandi atau enggak, Pak? Enggak sempat mandi. Misalnya jenengan isok budal ning pasar, boleh opo, akhirnya gak sempat mulai, mergo butuhane gungbar gitu, jemaning dalan, isok lali ora, adus dosa to gak? Nah, kenapa kok majelis tarjih itu meletakkan mandi Jumat itu seolah-olah wajib, Pak? Atau ini kan teksnya kan mengarah ke wajib. Kenapa kok mengarah wajib? Itu ada kemungkinan. Karena majelis tarjih salah satu referensi yang sering dirujuk, Pak, di HPT jilid 1. Itu kitabnya Al-Imam Asy-Syaukani, di Nailul Autor. Nailul Autor, Al-Imam Syaukani ketika membahas hadis yang disebutkan oleh majelis tarjih ini, Pak. Li hadithi Ibni Umar, karena hadis Ibnu Umar inda muslimin munggu Imam Muslimin. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dos pundi?
Idza tatkalane arada ngersakake sapa ahadukum salah suci sira ayat tia ing nekani sapa ahadukum al jumu'ata ing salat Jumat falyaqtasil mongko becik adus. Falyaqtasil itu kan fi'il mudhari dimasuki lamul amri. Berarti kan perintah, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah apa? Wajib. Berarti hukum mandi Jumat itu wajib. Lah Imam Syaukani itu sepakat wajib. Sebagaimana pendapat mazhab Zuhiri, Pak. Di Nailul Autor. Dengan ini hadis ini idza arada ahadukum ayati al-jumu'ata falyaqtasil. Berarti kalau orang mendatangi salat Jumat wajib mandi. Tapi Al-Imam Asy-Syaukani di kitabnya yang lain, Pak, itu tarojuk. Tarojuk itu dia mengarah ke sunnah muakkadah. Namanya orang alim itu kan kadang-kadang pendapatnya kan enggak satu. Jadi kalau orang alim pendapatnya itu bisa berubah-ubah, Pak. Tapi bukan lenya-lenye. Ya karena dia masih belajar. Kayak Imam Syafi'i kan punya qaul qadim, punya qaul jadid. Tapi ini orang enggak alim, Pak, lenya-lenye itu memang enggak punya pendirian. Nah, di kitabnya As-Sail Al-Jarrar, Al-Jarrar itu kitab yang terakhir ditulis oleh Al-Imam Syaukani. Saya punya, dulu masih manuskrip, Pak, tulisan tangan. Waktu HPT ini disusun belum ada Sail Jarrar itu. Saya belum diterbitkan karena masih tulisan tangan. Di sana Imam Syaukani berpandangan sunnah. Kok sunnah? Tidak wajib. Dia artinya apa? Rujuk dari pendapat yang pertama. Di antara beberapa yang mendukung kesimpulan Imam Syaukani di pendapatnya terakhir, Pak, hadis Samurah. Nanti jangan cek di Bulughul Maram. Rasulullah bersabda, "Man tawaddu'a yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat." Siapa yang wudu hari Jumat, maka itu baik. Terus wa man iktasal wa man lan utawi sapane wong iktasal adus sapa man fal ghuslu mangko utawi adus iku afdhalul luweh becik. Hukumnya wajib itu sunnah, Pak. Rasulullah bilang fal ghuslu afdhalu, maka mandi itu lebih baik. Wajib itu sunnah. Pokoknya kalau menjelaskan keutamaan lebih baik itu jelas enggak sampai wajib. Kayak sholat Jumat, kalau sholat jamaah, Pak. Sholat jamaah itu kan dalilnya banyak yang mengarah wajib tuh, Pak. Di antaranya Nabi pingin membawa pasukan bawa kayu bakar untuk mendatangi orang yang tidak sholat jamaah. Sholatlah kan wajib, Pak. Abdullah ibn Ummi Maktum buta, itu minta udzur untuk tidak sholat jamaah. Sama Rasulullah dikasih udzur awal-awalnya. Tapi Rasulullah ketika Abdullah ibn Ummi Maktum itu mau pergi, ditanya, "Hal tas mau ninja? Masihkah engkau mendengar adzan?" Fa'ajib, kalau gitu tetap datang. Padahal Abdullah ibn Ummi Maktum itu dia di antara alasannya, Pak, "Ya Rasulullah, laisa liqa idun yaqudun ilal masjid." Ya Rasulullah, saya enggak punya orang yang nuntun saya ke masjid karena dia buta, Pak. Tapi masih mendengar adzan, kata Rasulullah, tetap datangi. Kita lolos atau enggak, Pak, sekarang? Lolos itu maksudnya jenengan dimanapun itu pasti tetap dengar suara adzan, kecuali ini ngalas, Pak. Alasnya ya aduh, itu aman. Nek masih di rumah itu pasti dengar, Pak, ya. Tapi hadis-hadis yang seolah-olah membawa makna wajib, Pak, itu masih ditolong, untungnya kok ada hadis itu loh. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama. Berarti kalau lebih utama wajib atau enggak? Enggak. Berarti dua-duanya boleh dilakukan. Yang membedakan hanya
keutamaan. Hanya apa? Keutamaan. Kalau nggak ada hadis ini, Pak, berarti rata-rata umat Islam nggak tertolong. Tiap hari berdosa. Sekarang sing budal ning masjid mbek gak akeh ndi, Pak? Itu berapa persen itu? 50% nggak ada, Pak, itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Kurang dari 50% itu. Nah, di hadis ini kan ini, Pak. Wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Berarti wajib atau sunnah? Sunnah itu. Dan dari sini jumhur ulama berkesimpulan mandi Jumat itu sunnah. Tapi karena HPT kita, Pak, itu banyak pendapatnya yang merujuk pada Al-Imam Asy-Syaukani. Makanya jenengan nek pingin beli kitab, Pak, beli aja Nailul Autor. Karena HPT kita itu banyak menginduk ke Nailul Autor. Termasuk mandi Jumat kok Majelis Sarjih kok dulu 1935 itu kan mengarah ke wajib. Tapi kalau Majelis Sarjih sekarang, Pak, pasti ya ditakwil. Takwilnya ya sebagaimana yang kita lakukan ini. Tidak dipahami wajib, tapi ya sunnah muakkadah itu ya. Terus berikutnya, au naqaiti minal khaidi, au tawi naqaiti resik sapa sira wadon minal khaidi saking haid. Jadi kalau wanita suci dari haid itu wajib apa? Mandi. Tapi yang mewajibkan wanita itu mandi haidnya atau sucinya, Pak? Haidnya atau sucinya, Bu? Wong wedok sak badane haid, Bu. Kan wajib adus toh. Itu haidnya atau sucinya sing mewajibkan mandi? Haidnya atau sucinya, Pak? Wong ada sing muni sucinya toh, Pak. Yang betul itu haidnya. Tapi mandinya baru boleh, maksudnya baru dianggap sah setelah suci, yaitu inqita'u al-haid, suci apa terputusnya darah haid. Darah jibilah. Darah jibilah itu darah natural yang menunjukkan wanita itu masih dalam usia apa? Produktif. Itu mengeluarkan darah haid tiap bulan. Umumnya 6 atau 7 hari itu. Dalam hadisnya kan hadza katabahu Allahu ala banati Adam. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk para wanita. Menunjukkan apa? Dia masih dalam usia produktif dan sangat apa? Alami. Beda dengan nanti darah apa? Istihadah. Jadi kesimpulannya yang mewajibkan tadi mandi itu haidnya bukan sucinya. Dan cara mengetahui sucinya bagaimana? Nanti Bu ada pembahasan khusus. Yang pertama biasanya wanita mengeluarkan cairan putih. Setelah haid, Pak, jenengan nggak punya pengalaman jelas. Itu keluar cairan putih. Itu habis itu biasanya haidnya selesai. Yang kedua pakai al-qasah al-baydha. Qasah baydha itu pakai kapas, dimasukkan ke kemaluannya itu, kalau ditarik nggak ada bersih darah, itu berarti sudah suci gitu. Jadi kesimpulannya tadi kalau wanita haid itu darahnya berhenti, wajib apa? Mandi. Dalilnya apa? Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Wala taqrabuna lan aja merek sapa wong lanang, sapa sira wong lanang maksudnya hunna ing wong-wong wadon hatta yadhurna, sampai ia apa? Suci. Tapi pertanyaannya gini, Pak. Ini menarik. Kalau wanita sudah suci,
sudah suci, belum mandi. Boleh atau enggak Pak, Bu? Dijima. Dikumpuli boleh atau enggak? Belum mandi. Enggak boleh Pak ya? Tapi kan sudah wajib puasa atau belum Bu? Bu. Misalnya jenengan Bu, malam haid itu, mau menjelang sahur sudah bersih, sudah menjelang bersih. Masuk waktu fajar masih belum mandi, wajib puasa atau enggak Bu? Misalnya enggak mandi sampai terlalu dingin ya, tapi ya tetap sholat subuh ya. Nggak misalnya ditunda gitu kan, berarti dia menjalani puasa belum mandi, sah atau enggak Bu? Sah Pak? Dia belum mandi kok sudah wajib puasa? Wajib puasa atau enggak? Nah kalau jenengan Pak, misalnya mohon maaf ini, malam melakukan hubungan suami istri, saking ngonaan lah gitu, nggak usah saya detailkan. Habis itu keturun itu, sahur juga sempat sahur, tangi wes adzan subuh, berarti sudah mandi jenabat. Wajib puasa atau enggak? Sah itu. sah itu wajib puasa ya. Nah yang tadi kalau wanita itu suci, wanita apa? Suci, sudah suci, tapi belum mandi, boleh nggak dikumpuli Pak? Ini pertanyaan Pak, saya pernah ditanya, tapi jenengan nggak usah didetailkan di mana, saya ustadz yo di mana-mana. Dia bercerita itu real Pak, ya kan masih muda, kelihatannya belum lama nikah lah gitu. Jadi kan baru nikah, suaminya kan wis gak betah Pak, berhenti 6 atau 7 hari Pak. Akhirnya apa? Istrinya itu berhenti, belum mandi, suaminya wis jaluk. Boleh atau enggak? Boleh Pak? Enggak boleh. Jawabannya apa? Enggak boleh. Tapi yang menarik Pak, ada pendapatnya Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Tapi gak saya dijukuk atau ditiru Pak, kita ngaji saja. Maksudnya kan pendapat jumhur nggak boleh, tapi Al-Imam As-Suyuti itu melakukan penelitian Pak. Imam Suyuti tahu ya? Pengarang Al-Jami' As-Shaghir atau tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kan ditulis oleh dua Jalal, Jalaluddin Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Terkenal Pak kalau di Jawa itu. Al-Imam siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Di Fathul Mu'in dikatakan Pak. Wa idza inqata'a wa idza lan tatkalane inqata'a putus apa damuha getahe wong wadon maksudnya geteh haid. Halal laha kanggo wong wedon qoblal ghusli sadurunge napa adus. Apa saumun poso? Berarti wajib puasa Bu. Darah haid berhenti meskipun belum mandi tetap wajib puasa. Tapi lawatun tidak disetubui, enggak halal. Dalilnya apa? Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu apa? Amarakumullah. Fa idza tatahharna maksudnya kalau dia sudah mandi baru fa'tuhunna, suruh mendatangi. Maksudnya ini bahasa metaforis, Pak. Laki-laki boleh silaturahim kepada istrinya itu. Tapi faidah tetahana berarti kan harus mandi dulu. Tapi Al-Imam As-Suyuti Pak, khilafan krono nyulayani lima maring opo bahasahu sing meliti hu ing ma sapa al-alamah wong sing banget alime Al-Jalal As-Suyuti, Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti itu punya pandangan yang agak aneh itu. Halal wanita itu meskipun belum mandi asal darah haidnya apa?
sudah berhenti disetubui. Tapi ini hanya ngaji loh Pak, nggak usah nanti jenengan nek ngono aku nderek pendapat Imam Suyuti jadi masalah. Wong dohir ayatnya fa idza tatahharna apa? Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, berarti kan adus dulu baru boleh. Gitu. Itu ya. Sehingga kesimpulan kita ingqita'u haid, keluarnya darah haid itu apa tadi? Mewajibkan mandi. Ya. Terus yang keempat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima awin nifas atau nifas. Tapi yang menarik Pak, nifas itu kok di HPT kita itu enggak disebut, dalilnya kok disamakan dengan haid. Berarti kan dipahami nifas sama haid itu kan nifas dikiaskan kepada apa? Haid. Kalau nifas itu nanti ada pembahasan khusus, itu darah yang keluar setelah apa? Setelah melahirkan. Tapi ini darah pembukaan itu. Ini pertanyaan menarik Pak Bu. Wong wedok pi babaran mau persalinan, itu kan ada pembukaannya tuh. Berapa kali Pak? Maksimal 10. Biasanya sudah pembukaan itu wis salat agak Bu. Atau wis kelaranan. Mayoritas Pak, itu penelitian enggak tahu. Maksudnya rata-rata itu pasti sudah tidak sholat. Nah, darah pembukaan itu darah nifas atau enggak? Darah nifas atau enggak? Nifas atau enggak Pak? Pembukaan sebelum melahirkan itu. Itu kan keluar melebar dikit Pak. Itu kan rahim wanita itu kan bagian atas itu besar, bagian bawah kan kecil gitu. Nah, pembukaan itu proses melebar dikit itu namanya apa? Pembukaan. Mengeluarkan darah itu. Nifas atau enggak itu? Nifas. Ibu pinter jawabnya. Nek nifas sudah tidak wajib. Ya, itu ada khilaf Pak. Ada yang mengatakan darah nifas itu kan kalau sudah melahirkan, pembukaan namanya saja pembukaan kan berarti belum melahirkan gitu. Nanti Pak pembahasannya ada panjang itu. Ini cuma pancingan saja ya. Kalau ini ada dua pandangan. Tapi kalau kita pakai pemahaman nifas itu kan darah yang keluar akibal wiladah setelah melahirkan. Tapi nanti problemnya Pak, rata-rata wanita ketika pembukaan itu enggak sempat sholat. Zina apa mboten Bu? Enggak sempat sholat. Sudah enggak sempat sholat. Iya. Nah kan makanya tadi ada 10 maksimal katanya 10 pembukaan. Tapi rata-rata Pak itu wis enggak kepikiran sholatnya. Maksudnya gini, nih itu sudah dianggap nifas berarti sudah tidak wajib sholat. Tapi tidak masih kewajiban sholat. Ya, fikirnya di situ nanti. Tapi nanti ada pembahasan khusus ya. Ini hanya pancingan saja itu. Nah, kemudian nifas itu kan yang penting untuk dicatat itu di hadis yang ada di Bulughul Maram ya. Itu maksimal itu 40 hari. Kalau mazhab Syafi'i itu 60 Pak. Tapi yang 60 itu hanya penelitian istiqra Imam Syafi'i. Sehingga kalau ditarjih sudah 1 jam ya. Tadi jam berapa? Ya, maksudnya kita selesaikan ini. Sehingga kalau Imam Syafi'i itu 60 hari.
Tapi kalau tarjih Pak, berarti lebih dari 40 hari, 41, 42 seterusnya sudah istikhadah. Kalau istikhadah dihukum suci, itu ya. Tapi kalau misalnya gini Pak, di masyarakat itu nifas itu ngenteni selapan. Pokoknya rasalat selama selapan. Selapan itu berapa hari? 36. Padahal itu masih kurang 40 enggak? 40 berarti masih kurang 4 hari. Yang kesalahan yang kedua, berarti kalau dia sudah suci belum selapan, yo ora salat. Oh, waduh ada selapan Pak di masyarakat. Berarti kalau misalnya 30 hari sudah suci, berarti ya mandi terus salat. Maksudnya 40 itu maksimal. 40 bukan selapan. Kalau di masyarakat itu patokannya selapan. Mungkin itu saja ya. Atau diselesaikan semuanya? Cukup ya. Ngeluh ini kaget. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan, monggo Pak Bu. Nggih, monggo. Ya. Mandi Jumat itu. Apakah untuk semua orang termasuk yang enggak wajib sholat Jumat? Ibu-ibu nih, bubu jenengan nih. Jumatan adus napa mboten? Adus besar lho Bu, bukan ora adus. Gak ya. Nah, kan di sini muncul pertanyaan, Pak. Sunnahnya itu bagi yang mendatangi sholat Jumat atau semuanya? Tapi nek mandi sholat Id, Pak Bu, itu untuk sholatnya atau untuk harinya? Sholat Id. Untuk sholatnya atau untuk harinya? Misalnya ibu-ibu atau jenengan Pak, mungkin musafir pulang wis keri sholat Id gitu. Tetap adus tuh gak Pak? Maksudnya tetap adus karena ini hari raya Id itu atau enggak? Enggak, maksudnya jenengan niati ibadah karena ini sholat karena ini hari raya Id atau apa gitu. Kan tadi yang membedakan kan ibadah. Maksudnya niat ibadah. Ya itu khilaf Pak, khilaf di kalangan para ulama. Tapi biasanya dirojihkan begini. Kalau hari Jumat, kalau mandi Jumat itu lis-sholah untuk sholatnya. Sehingga ibu-ibu yang tidak ikut sholat Jumat itu tidak ada kesunan untuk mandi Jumat. Tapi kalau Id itu lil yaum, untuk harinya. Kenapa? Nah, itu kan hari kegembiraan, berarti tidak hanya untuk sholatnya. Terus yang kedua, alasannya Pak Bu, hadis tadi, idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ah, kalau seorang di antara kamu ingin mendatangi. Berarti ini mboten ingin mendatangi Pak. Idza arada, idza kalane arada ngersakake, apabila mau. Nek gak mau, misalnya ibu-ibu kan ya orang mau, soalnya gak wajib. Berarti seolah-olah kan mandinya itu dihubungkan dengan mendatangi sholat Jumat gitu. Sehingga kita simpulkan tadi, mandi sholat Jumat itu untuk sholatnya. Terus sekarang, waktunya kapan Pak Bu? Waktu sunahnya? Ketika mau berangkat. Jenengan jawab ngono Pak, ini jenengan budal ning kantor. Masa berangkat ke RSA pagi.
jam 7 sholat Jumat di sana. Kan nggak semua karyawan punya kesempatan. Nah itu maksud saya itu. Berarti sunnahnya itu dari terbit fajar minal fajri ila sholatil Jum'ah sampai hari Jumat gitu. Kenapa kaidah itu mala yutrakuluhu la yutrakuluhu, sesuatu yang nggak bisa kita lakukan tidak kita tinggalkan sama sekali. Dalam bahasa Inggris apa? Better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan itu. Jenengan nggak bisa ngaji tiap minggu ya minimal 1 bulan sekali. Kayak iso 1 bulan ya minimal setahun sekali. Tapi nek wis gak ngaji blas kuwi dadi masalah. Ya kan gitu, Pak. Kan sik kala-kala krungu ngaji tarjih meskipun dengar awalnya lanjutannya nggak tahu, kadang juga menyesatkan juga, Pak. Karena nggak tahu urutannya gitu. Salah menyimpulkan gitu. Nah, sehingga tadi kalau kita nggak mampu mandi Jumat menjelang sholat, bukan berarti kita tinggalkan. Kalau bagi karyawan, guru atau pegawai apapun yang di kantor, mandinya sebelum berangkat. Meskipun mandi ketika mau berangkat kerja dengan menjelang sholat Jumat, Pak, mana yang lebih utama? Kenapa kok menjelang? Inti mandi menghilangkan bau. Nek jenengan pagi sudah mandi, sudah beraktivitas, keringetan neh, apek neh. Tapi tadi mala yudrakuluhu la yudrak kuluh, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan bukan berarti ditinggal secara totalitas. Itu ya. Sehingga tetap sunnah meskipun tadi dilakukan di pagi jauh dari, maksudnya masih waktunya masih panjang dari pelaksanaan sholat Jumat. Gitu ya. Tapi semakin mendekati karena inti mandi kan menghilangkan bau badan. Terus kalau setelah sholat Jumat mandi masih sunnah atau enggak? Oh tadi saya enggak sempat mandi ya, berarti setelah sholat Jumat saya baru mandi. Sunnah atau enggak? Enggak, hadisnya idza arada ahadukum ayatiya itu mendatangi. Berarti nek wis jenengan mendatangi itu sudah selesai. Itu Pak ya. Tapi tadi hukumnya ya secara umum kita kuatkan yang sunnah muakkadah, tidak sampai apa? Wajib. Oke, yang lainnya? Monggo. Kalau di tarjih Pak, ini sudah dibahas di fatwa tarjih. Secara umum jenengan tak tanya, hukum sholat jamaah itu apa? Hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah muakkadah. Itu awalnya siapa Pak sing ngulang sunnah muakkadah? Gak maksudnya sing ngulang sapa ngono? Ya, entar Pak, nanti ke sana jenengan. Enggak maksudnya kok sunnah muakkadah itu kenapa? Sing ngulang sapa? Enggak Pak, maksudnya maksud saya gini. Di mazhab Syafi'i Pak, pendapat yang muktamad itu bukan sunnah muakkadah, tapi fardu kifayah. Maksud saya umumnya yang diajarkan di masyarakat itu kan derek mazhab Syafi'i. Semua sing jenengan pahami Pak, meskipun jenengan Muhammadiyah. Ini beberapa soalnya kan kita dididik sejak kecil secara umum ya mazhab Syafi'i, fikih depak macam-macam itu kemenak, pokoknya jenengan kaji itu mesti mazhab lebih dekat dari mazhab Syafi'i daripada yang
lain. Itu secara otomatis karena kita orang Asia Tenggara. Yang membedakan tarjih dengan mazhab Syafi'i kan hanya bisa dihitung, Pak. Subuh enggak kunut, bisa dihitung. Secara umum kan banyak kesamaan gitu ya. Nah, kenapa kok sunnah muakkadah padahal dalam mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Sebagaimana pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Kenapa kok fardu kifayah, Pak? Karena ada dua dalil, Pak. Dalil ancaman meninggalkan, dalil hanya menyatakan keutamaan. Yang menyatakan ancaman tadi, Pak, keinginan Rasulullah yang disebut sunnah hamiyah, Pak. Sunnah hamiyah itu apa? Rasulullah punya keinginan tapi tidak pernah dilakukan. Kayak puasa tasu'a itu loh. Rasulullah ingin puasa tasu'a tapi tidak pernah dilaksanakan. Kan cuma lain bagi itu ila qabilin la asumana tasik. Kalau saya masih hidup Muharram yang tahun depan saya akan puasa tasu'a tanggal 9 Muharram. Tapi Rasulullah meninggal sebelum itu. Nah, di sini Rasulullah punya keinginan bahwa pasukan membawa kayu bakar, kemudian apa, Pak? Fa uhariqu alaihim buyutahum. Membakar rumah orang yang tidak mendatangi sholat jamaah. Padahal bakar rumah orang lain dosa atau enggak, Pak? Dosa. Tapi kok Rasulullah punya keinginan semacam itu karena dianggap meninggalkan sholat Jumat, sholat jamaah itu lebih besar daripada membakar rumah. Kan maksudnya untuk menjaga hifdzuddin, Pak, menjaga agama. Meskipun enggak membakar rumah itu hifdzul mal, Pak, tapi dianggap hifdzuddinnya lebih tinggi daripada hifdzul mal, menjaga apa? Harta. Yang kedua tadi hadis Abdullah ibn Umi Maktum, itu kan sudah buta, nggak punya yang menuntun lagi, tapi tetap karena mendengarkan azan tetap suruh mendatangi. Dari sini Imam Ahmad menghukumi sholat jamaah itu fardu ain. Makanya ini Saud jenengan pernah haji atau umroh, tiap habis azan ada askar itu, Pak. Toko semuanya ditutup, suruh apa? Sholat jamaah. Itu sing terdeteksi, Pak, sing gak terdeteksi ya akeh. Ya karena di Saudi mengikuti mazhab Hambali. Tapi untungnya di Saudi hanya bilang fardu ain, tapi kalau mazhab Dohiri, Pak, itu syarat sahnya sholat. Tine sholat 5 waktu nggak berjamaah nggak sah. Kan malah abot nah. Nanti kalau fardu ain hanya berdosa kalau kita tidak berjamaah. Itu mazhab Ahmad, Pak. Makanya ulama-ulama Saudi kalau ditanya hukum sholat jamaah pasti jawabannya fardu ain, tapi tidak syarat sahnya sholat 5 waktu itu. Artinya kalau dilakukan sendiri berarti sah tapi berdosa. Tapi mazhab Syafi'i dan juga tarjih, Pak, menempuh gini, Pak. Ada 2 hadis yang bertentangan. Yang satu seolah mengarah wajib, yang satu hanya menjelaskan keutamaan 1:27. Kalau hadis bertentangan, ada beberapa langkah cara kita membaca. Yang pertama itu thariqatul jam'i wa taufiq, diharmoniskan, Pak. 2 hadis ini sama-sama dipakai. Kalau enggak bisa baru ditarjih. Tarjih itu dipilih dalil yang kuat, yang tidak kuat kita enggak pakai. Kalau enggak bisa dinasakh. Nasakh itu apa? Meneliti mana dalil yang dulu, mana yang dalil yang baru. Yang baru disebut nasikh, yang lama disebut mansukh. Kalau enggak tawakuf itu berhenti sampai kita memiliki menemukan dalil yang kita bisa jadikan acuan. Tapi kalau ada dalil yang bertentangan, sebelum kita tarjih, Pak, itu harus disinkronkan. Cara menyinkronkannya, ini kalau majelis tarjih ya, dan juga mazhab Syafi'i, 2 hadis ini dipakai, tapi
disimpulkan hukumnya fardun atau wajib, tapi bukan wajib ain, bukan fardu ain, tapi apa Pak? Wajib kifayah. Artinya kalau di satu desa nggak ada yang menunaikan sholat jamaah, berarti dosa. Menggabungkan dua arti. Soalnya kalau kita paksa wajib, padahal tadi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa in wasyalina darajah, kan menjelaskan keutamaan. Itu Pak caranya. Jadi kalau di sini Majelis Tardi sama Madzhab Syafi'i kesimpulannya sama. Hukum sholat jamaah itu fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Fardu apa? Kifayah. Tuh. Karena tadi mensinkronkan dua hadis yang bertentangan. Itu namanya al-jam'u wat taufik. Oke, monggo yang lainnya masih satu kalau ada. Biasanya jam 10 ya, 5 menit lagi. Kalau enggak ya kita tutup. Pas ya. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Misalnya pagi sudah mandi sunat Heeh. kemudian mau sholat mandanya tidak disiram, itu berarti batal enggak ya? Gimana? Pagi sudah mandi sunat Heeh. berangkat terus masih lain Heeh. dan jam 11 pulang mandi lagi dan enggak keramas, itu berarti sunat. Nah itu niatnya dulu ya karena itu niatnya yang pagi juga mandi untuk sholat Jumat. Ketika pulang nggak mandi, nggak batal. Tapi kan yang lebih baik gitu. Yang lebih baik kenapa yang berikutnya nggak mandi wajib gitu, mandi besar kan mendekati. Itu kan kayak tajdidul wudhu itu Pak, memperbarui memperbarui wudhu itu jenengan masih punya wudhu, terus wudhu lagi, mandi sudah mandi tapi karena tadi esensi mandi kan menghilangkan bau badan. Biasanya pertanyaannya gini Pak, kalau orang junub di hari Jumat itu, dia niatnya mandi junub atau mandi Jumat Pak? Atau dua-duanya Pak? Atau dua kali mandinya? Yang pertama mandi junub, habis itu Nah itu kalau di Madzhab Syafi'i Pak, di Fathul Mu'in itu cukup satu kali, boleh diniatkan untuk duanya, ataupun satu juga mencukupi yang lain Pak. Dengan niat mandi junub otomatis masuk mandi Jumat, tapi lebih diniatkan yang wajib. Kayak jenengan sholat tahiyatul masjid kan bisa gitu. Jenengan kok masuk masjid sudah nggak bisa tahiyatul masjid, sama misalnya qobliyah, diniatkan qobliyah juga masuk tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu kan intinya orang sholat ketika masuk masjid, nggak apapun sholatnya itu kan. Tapi kalau misalnya dipisah-pisah juga boleh, tahiyatul masjid dulu baru qobliyah. Tapi kalau waktunya nggak cukup diniatkan qobliyah, otomatis juga sudah masuk tahiyatul masjid itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.